Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdillah Ramadan dari kelas 2D3 Teknik Informatika A dengan NRP 23120500030. Di sini saya akan menjelaskan tentang penugasan praktikum konsep jaringan tentang bab STP atau Spanning Tree Protocol. Jadi di sini kita sudah buka dari paket tracernya, yaitu untuk bab investigate STP loop prevention. Oke, di sini objektifnya yaitu kita akan melakukan observasi dari spanning tree port states and watch the spanning tree convergence process. Jadi akan melihatkan dari proses dari STP tadi dan juga melakukan observasi dari STP portnya tadi. Oke, di sini describe the operation spanning protocol, lalu explain how spanning tree protocol prevents switching loops while low redundancy switches network. Jadi di sini akan STP ini bagaimana dari STP untuk agar tidak melakukan loop atau redundansi dalam sebuah switched network. Untuk di sini backgroundnya melakukan observasi operation spanning STP di simple switch network yang ada di sebelah sini sudah ada. Oke, yang pertama kita masuk ke instruction. Part pertama yaitu melakukan observasi convergent dari STP instance-nya tadi. Untuk step pertama yaitu verify connectivity, yaitu dengan melakukan ping dari PC1 menuju ke PC2. Dari PC1 Oke, kita masuk ke command prompt, lalu kita lakukan ping 192.168.1.101. Di sini langsung akan terjawab dari PC2, dalam artian sudah melakukan mengecek atau melakukan verifikasi dari connectivity dari dua host. Oke, yang kedua yaitu melakukan spanning tree status atau melihat dari STP status yang ada di setiap switch yang ada di sini. Di sini menggunakan command show spanning tree VLAN 1 karena terkonek pada VLAN 1 semua. Lalu di sini spanning tree status free each switch complete table. Jadi di sini harus nantinya akan mengisi dari setiap tabel yang ada di sini untuk statusnya dan juga apakah dia dari switch tersebut merupakan root bridge atau tidak. Di sini yang pertama kita coba di sini untuk yang dicek adalah yang pada bagian port gigabit internet 0/1 atau yang untuk interface yang gigabit saja. Untuk yang fast internet karena hanya akan terhubung terhadap end device atau PC di masing-masing mesin tadi. Oke, kita buka dari coba yang pertama switch 1 di sini. Kita masuk enable, lalu show spanning tree VLAN 1. Nah, di sini langsung akan muncul dari data-data dari statusnya. Di sini bukan merupakan root bridge dari switch 1. Lalu untuk interface atau port pada bagian gigabit internet 0/1 dan juga 0/2 itu memiliki status forward FWD atau dapat mengirimkan frame melalui port tersebut. Oke, berarti di sini untuk statusnya FWD dan juga gigabit internet 0, 1 dan 2 itu forward, dan mereka berdua juga bukan merupakan root bridge. Oke, selanjutnya masuk ke switch 2, enable, lalu show spanning tree VLAN 1. Nah, di sini akan muncul informasi di mana this bridge is root, dalam artian untuk switch 2 ini merupakan sebuah root bridge. Lalu untuk statusnya pada gigabit internet 0/1 dan 0/2 memiliki status forward keduanya, dalam artian bisa mengirimkan frame sama seperti yang sebelumnya. Di sini berarti forward dan juga forward. Untuk yang root bridge di sini yes, dalam artian switch ini merupakan dari root bridge. Oke, yang selanjutnya switch 3, enable, lalu show
spanning tree VLAN 1. Oke, di sini juga bukan merupakan sebuah root bridge, tetapi untuk status dari gigabit Ethernet gigabit 0/2 di sini memiliki status BLK atau block. Dia tidak bisa mengirimkan frame melalui port tersebut. Lalu untuk yang gigabit Ethernet 0/1 di sini forward dalam artian bisa mengirimkan forward seperti itu. Lalu packet tracer use different link light. Jadi di sini terdapat link light berwarna hijau dan juga di sini ada yang berwarna orange. Nah, what do you think this link? Untuk dalam artian warna berwarna hijau di sini dalam artian memiliki status forward atau bisa dilalui untuk frame mengirimkan frame-frame tadi. Lalu untuk yang berwarna orange di sini merupakan statusnya block atau tidak bisa mengirimkan frame. Seperti yang tadi untuk switch 3 di sini, switch 3 memiliki pada gigabit Ethernet 0/2 memiliki status block atau di sini memiliki warna link lightnya berwarna orange. Lalu what path will frames take from PC1 to PC2? Dalam artian PC1 akan mengirimkan frame terhadap ke PC2 melalui jalur PC1, lalu ke switch 1, lalu ke switch 2, lalu ke PC2. Di sini kenapa tidak akan melewati switch 3. Lalu why do the frames not travel through switch 3? Karena di sini pada switch 3 terdapat port yang memiliki status block atau tidak bisa dilewati dari pengiriman frame tadi dari PC1 menuju ke PC2 ini tadi. Jadi hanya akan melewati switch 1 dan juga switch 2. Lalu why the spanning the tree placed port blocking state? Kenapa di sini spanning tree itu melakukan port block state? Kenapa di sini ada melakukan blokir dari port pada switch 3 ini? Karena agar tidak terjadi banjir ARP pada switch karena looping yang terjadi di sebelah sini. Dalam artian di sini ARP akan mengecek dari address dari PC yang akan dikirimkan, yang di mana tempat frame yang akan nanti dikirimkan. Untuk mengecek terlebih dahulu, dia akan mengirimkan sinyal ARP ke switch 1, ke switch 2 dan akan mengecek ke semuanya. Jika tidak melakukan blocking di sini, maka nanti akan terus berputar di sebelah sini pada bagian switch dan bisa membebani dari switch tersebut dan bisa membuat dari ketiga switch ini akan down seperti itu. Oke, lalu selanjutnya kita masuk ke part 2 step 1, observe the spanning tree convergence. Lalu remove the connection between switch 1 dengan switch 2. Jadi kabel yang di sini yang menghubungkan antara switch 1 dengan switch 2 akan di remove atau dihilangkan. Di sini kita masuk lagi ke switch 3 untuk memastikan sama seperti sebelumnya untuk statusnya. Di sini masih block untuk pada gigabit Ethernet 0/2. Oke, sama seperti sebelumnya. Oke, lalu select the delete tool untuk menghilangkan ini. Untuk delete tool ada di sebelah sini. No. Delete, kita klik ini. Nah, akan menghilang di sebelah sini. Sudah, kita kembali lagi. Sudah melakukan select dulu. Lalu quickly return, jadi kembali lagi ke command prompt pada switch 3. Di sini kita melakukan show lagi dari spanning tree VLAN 1. Di sini masih terdapat tulisan block, dalam artian masih menunggu karena baru saja kita hapuskan dari penghubung antara switch 1 dengan switch 2. Maka kita coba lagi hingga berubah. Nah, di sini jadi LSN. Ini LRN, learning. Dalam artian di sini learning, dia akan melakukan learning atau mempelajari dari network yang ada di sini. Bagaimana jika kita kembali lagi ke sini? Oke, use the arrow key. Jadi akan hanya menggunakan arrow key atau klik atas, maka akan untuk kembali lagi ke komen yang sebelumnya, yaitu show spanning tree VLAN 1.
dan melakukan observasi pada port gigabit Ethernet 0/2. Di sini yang tadi sebelumnya masih block, lalu di sini berubah jadi learning untuk melakukan learning dari network yang ada di sini yang sudah di set. Lalu rapidly until the orange link light on the cable turns green. Di sini sudah berwarna hijau. Kita coba lagi untuk mengecek lagi. Ya, di sini sudah berubah menjadi FWD atau forward karena sudah selesai dari learningnya tadi. Jadi what do you see happen? The status of the gigabit Ethernet 0/2 post during process. Jadi dia pertama berubah dari mana tadi ya? Yang pertama merupakan di sini block atau tidak bisa mengirimkan, lalu berubah menjadi learning. Di sini melakukan pembelajaran atau mengidentifikasi dari bagaimana dari network yang ada di sini, settingan dari networknya. Lalu setelah selesai maka akan berubah menjadi forward, atau dalam artian di sini dapat mengirimkan frame melalui port tersebut atau switch tersebut. Yang terakhir, verify connectivity, pinging from PC1 ke PC. Jadi melakukan ping dari PC1 dan PC2. Kita masuk lagi ke PC1, kita lakukan ping sama seperti sebelumnya. Di sini ya, di sini langsung dari PC2 melakukan replay, dalam artian verifikasi dari connectivity dari PC1 ke PC2 sudah berhasil, dan are any port showing orange lines light indicate that the port is spanning tree. Jadi dalam artian apakah di sini ada yang memiliki link light berwarna orange, yang berarti itu yang indicates the port is spanning three state other than forwarding. Jadi dalam artian di sini kenapa tidak ada? Karena di sini hanya ada satu jalur, berbeda dengan yang sebelumnya yang memiliki jalur percabangan pada switch 1 yaitu ke switch 2 dan switch 3. Di sini untuk yang ke switch 2 sudah saya hapuskan. Jadi hanya ada satu jalur, maka akan melakukan forwarding terhadap ke switch 3 ini, sehingga link lightnya berwarna hijau atau forward seperti itu. Sudah selesai. Oke, sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.